Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidi Nasution di channel Anak Elektro 09. Pada kesempatan kali ini yang merupakan seri keempat dari belajar robotika dari awal, kita akan coba memprogram salah satu sensor yang sangat penting atau sering digunakan di dalam robotika, ya, yaitu sensor ultrasound. Ya. Nah, sensor ultrasound ini biasa juga nanti akan diaplikasikan sebagai mata dari robot, ya. Nah, jadi cara kerja si ultrasound ini dia terdiri dari dua lingkaran, ya. Lingkaran yang pertama itu berfungsi sebagai transmitter, dan yang lingkaran kedua ini berfungsi sebagai receiver. Nah, jadi cara kerjanya adalah si transmitter ini akan mengirimkan gelombang suara, ya. Kemudian jika ada benda di depannya, ya, benda tersebut akan memantulkan gelombang suara tersebut dan akan diterima oleh receivernya, ya. Jadi kita akan dapat mengetahui jarak si robot dengan benda yang di depannya itu dari durasi pengiriman gelombang suara tersebut. Jadi ketika si transmitter mengirimkan gelombang suara, kemudian dipantulkan oleh benda yang ada di depannya dan diterima oleh si receiver. Nah, proses ini yang disebut dengan durasi. Nah, dari durasi itu nanti kita akan mengetahui berapa jarak dari robot ke si benda yang ada di depannya tersebut. Nah, itu cara kerja secara umum. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini akan coba memprogram si sensor ultrasound ini ketika jarak robot, ya, atau mata robot ini, si ultrasound ini berjarak sekian sentimeter di depan benda. Kemudian nanti kita menggunakan motor servo, ya. Motor servo akan bergerak. Jadi ketika benda itu atau robot itu mendekati sebuah benda dengan jarak 20 cm, nah, si motor servo akan bergerak supaya si robot ini tidak menabrak benda yang ada di depannya. Nah, alat-alat yang bisa kita gunakan, yang pertama yaitu sensor ultrasound ini. Dia dengan tipe HCSR04. Nah, jadi kalau teman-teman mau cari komponen ini terpisah bisa. Tapi kalau kita membeli Arduino kit yang seperti video di tutorial saya yang pertama, itu sudah include, ya, si sensor ultrasound ini. Kemudian kita juga butuh yang pasti Arduino tipe Uno, kemudian motor servo, kemudian breadboard, ya, atau PCB bolong, kemudian kabel USB untuk memprogram si Arduino. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana ultrasound ini bekerja dan bagaimana memprogramnya, bisa disimak di video pada tutorial kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke pemrograman Arduino, saya sudah membuat skematik untuk rangkaian yang akan kita gunakan pada tutorial kali ini. Nah, kita membutuhkan satu buah Arduino, kemudian satu buah motor servo, dan satu buah sensor ultrasound, dan satu buah breadboard atau papan PCB. Nah, seperti tutorial sebelumnya, untuk wiring atau skematik di motor servo ada 3 pin, ya. Pin yang hitam kita sambungkan ke ground, pin yang merah atau di tengah itu kita sambungkan ke 5 volt di pin Arduino, dan kabel yang kuning itu kita masukkan di pin digital di pin ketiga Arduino. Ini bisa teman-teman ganti di nomor pin berapa. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan pin nomor 3 untuk motor servo. Nah, kemudian di sensor ultrasound itu ada 4 pin, ya. Yang pertama saya zoom dulu.
Nah, ini ada pin VCC. Nah, ini akan kita sambungkan ke pin 5 volt di Arduino. Kemudian ada pin trig di sini ya, trigger maksudnya. Nah, ini akan kita sambungkan di pin nomor 7. Saya menggunakan pin nomor 7 sebagai trigger. Kemudian echo ini ya, echo ini kita sambungkan di pin nomor 8 di Arduino. Nah, fungsinya adalah ini si trigger ini akan menjadi transmitter ya, mengirimkan gelombang suara tadi dan akan diterima oleh pin echo ini ya, echo. Nah, pin yang ground ini akan kita sambungkan di ground pada Arduino. Nah, kurang lebih seperti ini skematiknya. Ini ke ground, yang kabel merah ke 5 volt Arduino, kemudian yang kuning ke pin nomor 3 pada Arduino. Kemudian untuk ultrasound VCC kita sambungkan ke 5 volt Arduino, trigger kita sambungkan ke pin nomor 7, dan echo kita sambungkan ke pin nomor 8. Sedangkan ground kita sambungkan ke pin ground pada Arduino. Kita masuk ke cara memprogram Arduino untuk si sensor ultrasound. Jadi pertama kita definisikan dulu ya pin-pin yang kita gunakan ya. Untuk trigger kita definisikan dulu integer trigger ya, sama dengan di pin berapa tadi kita taruh untuk integer, di pin 7 pada Arduino ya kan. Nah, kemudian untuk echo begitu juga caranya, integer echo sama dengan kita taruh di pin 8 ya. Nah, karena kita menggunakan aktuatornya adalah motor servo, jadi kita harus memanggil libraries dari motor servo ya. Ada di video tutorial sebelumnya. Caranya adalah tanda pagar atau crash, include, kemudian servo.h ya. Nah, untuk motor servo ini juga kita definisikan ya, dia di pin berapa ya, integer servo sama dengan tadi kita pakai di pin 3 ya. Nah, kemudian untuk motor servo ini kita harus beri nama ya. Contoh saya menggunakan servo 1 ya. Oke, setelah selesai kita definisikan, kita masuk di bagian void setup ya. Nah, di void setup ini kita akan menjadikan pin itu sebagai input atau output ya. Jadi pin mode ya, caranya pin mode. Kemudian untuk pin trigger ya, itu kita jadikan output. Oke.
Nah, untuk pin echo kita jadikan dia sebagai input ya. Nah, kenapa si trigger output dan si echo ini input? Karena trigger ini adalah transmitter ya, dia akan mengirimkan gelombang suara. Jadi dia harus sebagai output. Nah, nanti ketika dia mengirimkan gelombang suara ini akan diterima oleh si echo, makanya si echo itu kita deklarasikan sebagai input. Nah, untuk pin pada servo kita juga harus tulis ya, pin mode kita jadikan pin yang ada di servo ya, itu sebagai output, karena nanti dia sebagai aktuator. Ketika jarak 20 cm motor akan bergerak. Nah, untuk penggunaan motor servo kita harus menggunakan attach ya, servo 1.attach ya. Servo. Kemudian kita akan melihat nanti komunikasi serialnya menggunakan tampilan di desktop. Jadi kita menggunakan serial .begin ya. Kita tulis baud rate-nya menggunakan yang biasa dipakai yaitu 9600 ya. Itu adalah baud rate-nya. Nah, setelah kita selesai di void setup, kita masuk di void loop ya. Nah, di void loop ini kita akan menyuruh ya, atau kita membuat digital perintah ya, digital write kepada si trigger untuk aktif ya. Artinya dia high ya. Nah, ketika si trigger ini high, dia akan mengirimkan gelombang suara karena dia berfungsi sebagai transmitter. Nah, durasi dari si trigger ini hidup itu kita menggunakan delay ya. Kemarin kita juga sudah belajar penggunaan delay, cuma kemarin kita menggunakan delay yang biasa ya, tapi pada kesempatan kali ini kita menggunakan namanya delay microsecond ya. Nah, kita tulis 10 microsecond. Kemudian kita tulis lagi digital write ya, trigger low. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan yang akan mengaktifkan si ultrasound. Jadi kita langsung memerintahkan si trigger ini untuk aktif mengirimkan gelombang suara selama ya, delaynya ini ya, selama 10 microsecond. Nah, setelah 10 microsecond dia akan posisi kembali mati. Nah, begitu seterusnya, dia akan mengirimkan selama 10 microsecond, kemudian dia akan kembali mati. Nah, kemudian kita juga harus mendefinisikan si durasi ya, namanya durasi integer. Caranya integer durasi. Nah, durasi ini apa sih durasi ini? Jadi durasi itu kita tulis dulu. Durasi, cara menghitung durasi adalah kita menggunakan instruksi pulse in namanya. Nah, pulse in ini bekerja dalam hitungan mikrosecond. Makanya kita menggunakan delaynya atau mengaktifkan si trigger itu dalam hitungan mikrosecond. Nah, pulse in ini yang akan diterima oleh si echo sehingga dia berlogika high. Nah, jadi durasi itu kita bisa lihat di sini. Durasi itu ketika si trigger ini ya, di sini ini trigger mengirimkan sinyal atau gelombang suara ya. Kemudian ada benda di depannya. Nah, benda ini akan memantulkan gelombang suara tersebut dan akan diterima atau ditangkap oleh si echo. Nah,
berangkatnya sinyal atau gelombang ke benda, kemudian dipantulkan dan diterima si echo, itu yang disebut dengan satu durasi. Maka kalau kita mau menghitung jarak, artinya durasi ini dibagi setengahnya atau dibagi dua, maka akan ditemukan jaraknya. Nah, kembali ke pemrograman ya. Setelah kita mengetahui durasinya, kita menentukan jarak ya. Nah, caranya kita definisikan dulu integer jarak ya. Nah, bagaimana menghitung jarak ini? Jarak adalah durasi dibagi dua ya, dikali kecepatan si gelombang suara. Nah, kecepatan gelombang suara itu berapa ya? Bisa kita lihat di sini. Nah, ini kecepatan gelombang bunyi ya atau suara adalah 340 meter per detik. Nah, karena kita akan mengubahnya dalam sentimeter ya, kita tulis dulu 340 meter per detik kecepatan gelombang suara. Nah, karena kita akan menggunakan dalam satuan sentimeter, artinya 340 meter ini kita kalikan dengan 100, karena 1 meter adalah 100 cm. Nah, dalam kesempatan ini kita juga menggunakan mikrosecond, sedangkan kecepatan gelombang tadi adalah gelombang suara dari 340 meter per second atau per detik. Karena kita menggunakan mikrodetik, maka ini harus dibagi 1 juta, karena 1 detik adalah 1 juta mikrosecond. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi, kita coba ya, 340 meter dikali 100. Nah, jadi 34.000 cm. Nah, ini dibagi 1 juta, maka akan didapatkan 0,034. Nah, kita sederhanakan aja ya, 0,034. Nah, setelah jarak ini kita ketahui ya, kita akan membuat jarak ini sebagai penentu apakah si motor servo ini bergerak atau enggak. Caranya adalah if ya, jika jarak lebih kecil ya, atau sama dengan 20 cm, maka si servo 1 akan aktif atau hidup dengan sudut, misalkan kita gunakan 90 ya, 90 derajat ya. Kemudian di luar dari di bawah 20 derajat 20 cm itu artinya di atas 20 cm ya, else kita menggunakan fungsi else. Jadi kalau dia di atas 20 cm, dia akan mengeksekusi atau si motor servo ini menjadi servo ya, 1.right itu 0 derajat. Oke. Nah, jadi if ya, ketika jaraknya itu lebih kecil atau sama dengan 20 cm, motor servo ini akan bergerak 90 derajat. Nah, tetapi jika tidak ya, atau di luar ini, di luar atau di atas 20 cm, si motor servo akan kembali di derajat 0 ya. Gitu. Nah, untuk melihat
di serial monitoring ya, kita bisa menggunakan fungsi dari serial print line ya. Kita ambil jarak, jadi kita akan melihat, nanti akan ditampilkan jaraknya. Kemudian saya menggunakan delay 500. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan serial monitoring ya, melihat jaraknya si robot ini dengan benda itu berapa jauh gitu. Nah, setelah kita yakin ini sudah selesai, kita coba compile. Nah, ini masih ada error ya, ternyata katanya sebelum if itu harus ada titik koma. Nah, di sini ya kesalahannya. Yang di sini kita menggunakan titik koma. Oke, coba kita compile lagi. Ya, dan compiling ya, artinya sukses, tidak ada error lagi. Ketika sudah yakin ini tidak ada error, kita harus pastikan boardnya adalah Arduino Uno dan COM-nya ini sudah terchecklist ya. Nah, kalau sudah, kita langsung upload. Oke, upload berhasil. Nah, kita lihat di sini kan kita menggunakan jaraknya adalah 20 cm ya. Nah, ini jika jarak di bawah atau sama dengan 20 cm, maka si servo ini akan bergerak sebesar 90 derajat. Nah, di luar itu atau di atasnya si 20 cm ini, dia akan kembali ke 0 derajat ya si servo. Nah, kita coba ya, apakah ini sudah berfungsi atau belum. Nah, kita coba gerakan pakai tangan ya di depan ultrasonnya. Nah, ya. Jadi ketika dia mendeteksi 20 cm atau di bawah 20 cm, dia akan menggerakkan motor servo. Nah, jadi ketika si ultrason itu mendeteksi keberadaan benda di depannya sejauh 20 cm atau di bawah 20 cm, dia akan menggerakkan motor servo. Nah, fungsi ini bisa kita gunakan sebagai mata dari sebuah robot, sehingga si robot ini dapat terhindar dari menabrak benda atau sesuatu yang berada di depannya. Ketika dia sudah mendeteksi di depannya ada sesuatu benda, si robot ini bisa bergerak ke sampingnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi penggunaan sensor ultrasonik ini atau ultrason ini sangat penting, ya, sangat sering digunakan dalam sistem robotika. Ya, mungkin itu penjelasan dan tutorial pada kesempatan kali ini. Saya minta maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.